Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Mari bersama-sama kita bisa melihat firman tentang kekhawatiran. Bagaimana Tuhan yang menyampaikan kepada kita semua sebagai umat-umatnya dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu firman Tuhan berkata seperti itu. Kita berkata Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi kita mungkin yang kita hadapi hari ini, ada kebutuhan, ada keperluan yang saya katakan mungkin harus terpenuhi buat kita. Seringkali kita bingung, bimbang, apalagi kebutuhan semakin meningkat, harga semakin meningkat, dan kita nggak punya sesuatu yang banyak, sesuatu yang lebih untuk memenuhi hal demikian. Ya, kita ngomong realita aja. Susu sudah berapa yang bagi punya anak ya, lalu kebutuhan lain, pampers dan seterusnya, lalu pakaian-pakaian juga buat keluarga, buat anak, makanan, minuman dan seterusnya, belum uang jajan, uang sekolah, semuanya itu realitas saudara. Dan kita seringkali nggak bisa terlepas dari hal demikian karena kita masih tinggal dalam dunia. Tapi hari ini ada firman datang kepada kita menjadi sumber sesuatu yang baik, yang meneduhkan hati dan hidup kita. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir ya akan hidupmu, akan apa yang sementara hendak kita makan, sementara hendak kita minum. Jangan khawatir ya tentang apapun juga. Mari lihat, pandang burung-burung di langit yang mereka tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga, saudara. Bukankah kamu jauh melebihi nilainya dari burung-burung itu? Jelas sekali bagaimana Tuhan mengatakan kepada kita semua, jangan khawatir saudara. Lakukan bagian kita. Yang pertama, percaya. Pegang firman Tuhan baik-baik. Aku percaya Tuhan pelihara aku dengan caranya yang luar biasa. Percaya, iman itu akan membawa kita untuk bisa mengalami sebuah dimensi kehidupan yang berbeda. Percaya terlebih dahulu. Lalu juga jangan jadi pemalas. Kita bekerja saudaraku. Ya, kalau Anda punya pekerjaan, ya sekecil apapun, lakukan dengan tekun, lakukan dengan setia, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh integritas ya. Kita tidak menipu sana, tidak berbohong sana, berbohong sini, bukan demikian. Tapi kita bekerja dengan benar, dengan jujur, dengan tekun. Saya percaya dari hal-hal kecil itulah Tuhan melihat ketaatan kita, Tuhan melihat kesetiaan kita, Tuhan melihat kesungguhan hati kita, sehingga mata Tuhan tertuju kepada Anda dan Dia akan bukakan segala sesuatu berkat yang besar. Setia dalam perkara-perkara yang mungkin kecil, tapi dari sana Tuhan akan melimpahkan. Mungkin Anda akan bertemu dengan orang-orang baru di sekitar kita. Tuhan akan pertemukan Anda dengan orang-orang yang mau menjadi relasi kita untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Karena apa? Kita sudah belajar tekun, kita sudah belajar setia, kita sudah belajar mengerjakan hal-hal yang mungkin kecil, tapi kalau kita dengan jujur, dengan benar, nilai itulah yang membuat Anda begitu berharga. Dan saya percaya Tuhan menjadikan sesuatu indah pada waktunya. Dia menjadikan hal-hal yang sepertinya sederhana menjadi luar biasa karena melihatnya ada ketekunan, ada nilai kehidupan yang benar yang sementara kita peragakan. Saya percaya kalau ini firman datang buat kita karena kita percaya kepada Tuhan tentang pemeliharaannya, gak takut, gak khawatir, maka Anda akan melihat tahun rahmat Tuhan terbentang luas buat kita semuanya. Terima kasih Bapakku dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semakin tahu dan percaya Engkau ada bersama dengan kami di segala musim. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, saya percaya kami pun orang-orang yang punya nilai, orang-orang Tuhan sudah angkat dari jurang maut kepada terang-Mu yang ajaib. Kami akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami semakin percaya Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berbohong kepada kami semua. Apa yang Tuhan firmankan akan menjadi sebuah pengalaman bagi kami semua. Terima kasih Roh Kudus, teruslah berbicara dalam hati kami, yakinkan bahwa kami percaya iman akan menghentarkan kami mengalami hal-hal yang besar dan mulia dan ajaib. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.